Dari gerobak tua menuju warisan kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Pak Darto. Pak Darto, penjual bakso keliling dengan gerobak tua, hidup sederhana namun penuh kebaikan. Meski penghasilannya pas-pasan, ia selalu berbagi dengan anak yatim dan orang miskin. Berkat ketulusan hatinya, ia berhasil membangun warung bakso yang sukses dan yayasan sosial untuk membantu sesama. Meski telah punya banyak cabang restoran, Pak Darto tak pernah melupakan asal-usulnya dan terus membagikan kebaikan lewat gerobak tua yang tak pernah dilupakan. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda. Dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya. Yuk, langsung saja kita mulai kisahnya. Fajar belum sepenuhnya merekah ketika suara roda kayu berderit pelan menggema di sepanjang gang sempit Kampung Jati. Udara masih menggigit, menyisakan kabut tipis yang menari di atas aspal lembab. Di tengah sunyi yang sesekali dipecah kokok ayam dan dengkuran sisa malam, seorang pria tua mendorong gerobaknya dengan pelan. Langkahnya mantap. Meski usia tak lagi muda, ia adalah Pak Darto, lelaki sederhana yang dikenal hampir semua warga kampung bukan karena kekayaan atau jabatan, melainkan karena hatinya yang luar biasa lapang. Gerobaknya tampak renta, seperti telah menyusuri ribuan kilometer waktu. Catnya mengelupas di sana-sini, gagangnya sudah aus, dan di bagian kanan terdapat bekas tambalan seng yang dipaku seadanya. Namun, gerobak itu bukan sekadar alat berdagang. Ia adalah saksi bisu perjuangan, ketekunan, dan ketulusan. Ia adalah perahu kecil di samudra kehidupan Pak Darto, yang setiap hari menjemput rezeki dan menyebar kebaikan di jalanan. Setiap pagi, Pak Darto bangun ketika langit masih gelap. Ia menyalakan lampu minyak kecil di dapur reot rumahnya yang berdinding papan, kemudian mulai merebus tulang sapi untuk kaldu. Di sisi rumahnya yang sempit, ia meracik bumbu, menggiling daging, dan mencetak bakso satu persatu dengan tangan keriputnya. Tidak ada mesin, tidak ada bantuan, hanya tekad dan cinta yang membuat dagangannya tetap lezat meski bahan seadanya. 1 jam sebelum matahari menampakkan wajahnya, Pak Darto sudah mendorong gerobak melewati jalan setapak, menyapa ayam-ayam kampung, dan menyusuri ganggang sempit tempat kehidupan bergeliat dalam kesederhanaan. Ia tak pernah meninggalkan rumah tanpa membawa senyum. Di atas kaca gerobaknya, sebuah kertas lusuh tertempel dengan isolasi bening yang sudah kekuningan. Tulisan tangan itu masih terbaca meski mulai pudar. Untuk anak yatim dan yang tak mampu, gratis. Jangan malu, doakan saya panjang umur dan tetap bisa berdagang. Tulisan itu bukan slogan. Itu adalah janji. Pak Darto menjalankan isi kertas itu dengan konsisten. Bahkan ketika uang hasil jualannya hanya cukup untuk makan 1 kali sehari. Warga kampung sudah hafal rutenya. Anak-anak kecil akan berlarian ketika mendengar suara sendok logam diketukkan ke panci besar. Tanda bahwa Pak Darto sudah tiba. Tak sedikit orang dewasa yang diam-diam menitikkan air mata setiap melihat seorang anak yatim disuapi oleh tangan tua itu. Bahkan sering, Pak Darto memberikan semangkuk bakso terakhirnya kepada orang lain dan pulang dengan perut kosong. Aku bisa tahan lapar, ucapnya suatu hari ketika seorang ibu memaksanya menerima uang, tapi aku tak sanggup melihat anak kecil menahan perutnya sambil menunduk malu. Pak Darto tidak memiliki istri atau anak. Istrinya telah berpulang 12 tahun lalu, dan mereka tidak dikaruniai keturunan. Sejak saat itu, ia memilih mengisi hari-harinya dengan berdagang dan berbagi. Ia percaya, barangkali inilah jalannya menuju surga, melalui gerobak tua dan bakso sederhana. Namun, kebaikan yang tulus terkadang membuat iri mereka yang hatinya tertutup. Beberapa pedagang lain mulai menggunjingkan Pak Darto. Mereka menganggap aksi, gratisnya, sebagai pengganggu keseimbangan pasar kecil di kampung itu. Ada yang mulai menyindirnya secara langsung, ada pula yang sengaja melempar cercaan di depan umum. Kalau semua orang dikasih gratis, kita ini jualan buat apa? Kasih gratis,
Tapi besok malah ngutang ke warung. Pak Darto hanya tersenyum. Ia tahu, tidak semua orang bisa mengerti. Baginya, menolong satu perut yang lapar jauh lebih berharga daripada memedulikan cibiran. Meski begitu, tetap ada banyak warga yang menghormatinya, diam-diam membantunya. Ada yang menyumbang sedikit daging, ada yang membantu memperbaiki gerobaknya. Bahkan beberapa pemuda sering menjaga antriannya ketika anak-anak kecil berebut mangkuk. Di tengah cibiran dan fitnah, masih ada banyak hati yang terpaut oleh ketulusan Pak Darto. Suatu pagi, ketika ia berhenti di dekat masjid kecil di ujung kampung, sekelompok anak yatim sudah menunggunya. Mereka duduk di bawah pohon mangga tua, dengan mata berbinar menanti kedatangan kakek bakso yang mereka sayangi. Salah satunya adalah Sari, gadis kecil berusia 9 tahun yang tinggal bersama neneknya. Pak Darto, hari ini bisa makan lagi, ya? Tanyanya sambil menggenggam mangkuk plastik retak yang sama seperti kemarin. Pak Darto menyambutnya dengan senyum hangat. Bisa dong, Sari. Hari ini pentolnya besar-besar. Biar kamu tambah kuat dan gak gampang sakit. Anak-anak itu bersorak pelan. Mereka tak hanya menyukai baksonya, tapi juga cerita-cerita Pak Darto yang selalu menyisipkan petuah ringan tentang hidup, tentang bersyukur, dan tentang tidak pernah menyerah. Namun di balik senyum dan tawa, ada satu kenyataan yang belum diketahui siapapun. Di balik gerobak tuanya, di balik kemurahan hatinya, Pak Darto menyimpan sebuah rahasia besar. Sesuatu yang akan mengubah pandangan banyak orang tentang dirinya. Sebuah masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, namun perlahan akan muncul ke permukaan. Dan semua itu akan dimulai dari sebuah kejadian tak terduga. Di satu sore yang kelabu, ketika seorang pemuda asing menghampiri gerobaknya, menatapnya lekat-lekat, dan bertanya dengan suara lirih. "Bapak, apakah Bapak bernama Darto Suryatma?" Gerobak tua itu bergetar pelan. Bukan karena roda kayunya, tapi karena dada Pak Darto yang tiba-tiba sesak, seakan masa lalu yang ia tinggalkan puluhan tahun lalu kembali datang tanpa permisi. Pak Darto bukan orang kaya. Bahkan jika dibandingkan dengan pedagang lain di kampung, penghasilannya bisa dibilang paling kecil. Ia tidak pernah menaikkan harga meski harga bahan pokok melambung. Ia tak pernah memaksa pembeli membayar penuh. Bahkan ketika ia sendiri harus menghemat makan, ia tetap menyisihkan sebagian dari hasil dagangnya, bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain yang lebih membutuhkan. Setiap sore, setelah menyimpan gerobaknya di samping rumah reotnya yang berdiri di ujung gang sempit, Pak Darto akan membuka kaleng kecil yang ia simpan di bawah meja. Di dalamnya, terlipat uang ribuan yang ia sisihkan setiap hari, sedikit demi sedikit. Kaleng itu tak pernah penuh, tapi nilainya tak diukur dari jumlahnya. Itu adalah harta batin. Di sanalah letak sedekah yang ia kumpulkan, bukan untuk membangun rumah atau membeli kendaraan, tapi untuk menghidupkan harapan orang lain. Ada banyak cerita tentang kebaikannya, yang beredar dari mulut ke mulut, pelan tapi mengakar. Ketika anak dari Buru Mini, seorang janda tua yang menjual gorengan di ujung pasar, mau masuk SMP, Pak Darto yang membelikan seragam dan buku tulis. Ketika Pak Samin yang lumpuh tak mampu membeli obat untuk kakinya yang bengkak, Pak Darto datang diam-diam ke rumahnya, menyerahkan amplop kecil berisi uang sambil berkata, "Ini bukan dari saya, Pak. Ini dari Allah. Saya cuma dititipi lewat gerobak saya." Tak ada yang pernah melihat Pak Darto berfoya-foya. Pakaiannya itu-itu saja. Kemeja lengan panjang yang warnanya memudar, celana kain lusuh, dan topi lusuh peninggalan almarhum saudaranya. Ia makan seadanya, kadang hanya nasi dan garam. Tapi jika ada warga yang lapar dan datang ke rumahnya, ia akan berbagi tanpa ragu. Salah satu cerita yang paling membekas di benak warga adalah saat Pak Darto diam-diam membayar biaya rumah sakit seorang ibu muda bernama Lilis yang keguguran. Lilis tidak punya siapa-siapa. Suaminya kabur, orang tuanya sudah tiada. Ketika Lilis terbaring lemah di rumah sakit dan nyaris dikeluarkan karena tidak bisa membayar tagihan, tiba-tiba ada pria tua datang ke bagian administrasi, menyerahkan amplop berisi uang pas-pasan, lalu pergi sebelum sempat ditanya siapa namanya.
Barulah beberapa hari kemudian, lewat cerita anak-anak di kampung, Lilis tahu bahwa pria itu adalah Pak Darto. Apa yang Pak Darto dapat dari semua ini? Tanya Pak RT suatu hari ketika melihat Pak Darto menyerahkan sekarung beras kepada seorang ibu janda. Pak Darto menjawab pelan, "Ketika saya tidak bisa menambah rezeki saya belajar mensyukuri. Tapi ketika saya bisa membuat orang lain tersenyum, itu rasanya seperti diberi emas setiap hari." Namun tak semua orang memandang tulus kebaikan Pak Darto. Ada yang sinis. Ada pula yang menduga bahwa di balik kemurahan hati itu, tersembunyi niat tertentu, pencitraan, atau bahkan sekadar mencari pujian. Pak Darto tak pernah membalas. Ia percaya, kebaikan bukan untuk dijelaskan. Ia hanya perlu dilakukan, dengan diam, dan terus-menerus. Bahkan di kalangan anak muda kampung, ia mulai menjadi semacam legenda. Beberapa anak muda yang dulunya enggan membantu orang tua mulai tergerak meniru. Ada yang mulai menyisihkan hasil dagangannya, ada pula yang ikut membagi nasi bungkus ke warga miskin setiap Jumat. Semua itu dimulai dari satu gerobak tua yang tak henti berkeliling, membagikan bukan hanya bakso, tapi cinta yang nyata. Namun, ada satu anak muda yang berbeda. Bukan warga kampung. Wajahnya asing, pembawaannya tenang, dan ia mulai terlihat sering mengamati Pak Darto dari kejauhan. Beberapa warga sempat curiga, tapi pemuda itu tak pernah mengganggu. Hanya berdiri, memperhatikan, lalu pergi tanpa berkata apa-apa. Hingga pada suatu sore, ketika gerimis turun dan Pak Darto mulai menggulung tirai plastik di gerobaknya, pemuda itu menghampiri. "Bapak, apakah benar nama Bapak Darto Suryatma?" Tanyanya dengan suara pelan, nyaris tertelan suara rintik hujan. Pak Darto terdiam. Nama lengkap itu jarang disebut orang. Sudah lama sekali. Terakhir kali ia mendengarnya, ia masih mengenakan seragam dinas. Napasnya tertahan. Ia menatap pemuda itu lekat-lekat. Ada sesuatu di mata anak itu yang membuatnya gelisah. "Kamu siapa?" tanyanya pelan. Pemuda itu tak langsung menjawab. Ia mengeluarkan dompet, membuka sebuah foto tua yang mulai kusam. Terlihat di sana, seorang pria muda berseragam, berdiri tegap, dengan nama Sersan Darto Suryatma, tertera jelas di dada kirinya. "Saya anak dari Bapak Ardi Suryatma, adik kandung Bapak." Pak Darto membeku. Ardi? Nama itu menghantam memorinya seperti badai yang telah lama tertahan. Wajah adiknya muncul dalam ingatan. Wajah yang telah ia kubur dalam-dalam setelah peristiwa kelam yang membuatnya memilih meninggalkan semua dan hidup dalam kesunyian sebagai penjual bakso. Kau kesini cari aku?" bisiknya nyaris tak terdengar. Pemuda itu mengangguk. "Saya ingin tahu mengapa Paman meninggalkan keluarga dan memilih hidup seperti ini." Langit kian mendung. Pak Darto menunduk, menatap gerobaknya yang diam di tengah rintik hujan. Di sanalah semua jawabannya tersembunyi. Bukan karena ia melarikan diri, tapi karena penyesalan yang terlalu dalam untuk diceritakan. Dan kini, luka lama itu kembali menuntut untuk dibuka. Di balik sikap dermawan Pak Darto yang dikenal warga kampung, tersembunyi gejolak kecil dalam rumah tangganya. Rumah papan berukuran 5x7 meter itu, yang berdiri di ujung gang, menjadi saksi bisu perbincangan panjang di malam-malam penuh keprihatinan. Disitulah Bu Marni, istri yang telah mendampinginya sejak masa sulit, mulai merasa khawatir. Malam itu hujan baru saja reda. Rintik tersisa masih menetes dari atap seng rumah mereka yang bocor di beberapa bagian. Di dalam, lampu minyak bergoyang perlahan tertiup angin dari celah-celah dinding. Pak Darto sedang menjemur seragam lusuhnya di atas tungku yang masih menghangat. Sementara Bu Marni duduk di tikar anyaman pandan, menimbang-nimbang seikat cabai yang baru saja ia beli di pasar. "Darto," panggil Bu Marni lirih. Pak Darto menoleh, menyimpan bajunya dan duduk di hadapan istrinya. Tatapannya lembut, seperti biasa. Tapi malam itu, sorot mata Bu Marni berbeda. Bukan marah, bukan kesal, tapi cemas, resah,
dan letih yang terpendam. Apa kita bisa terus begini? Pak Darto terdiam. Ia tahu arah pembicaraan ini. Sudah beberapa kali Bu Marni mengutarakan kegundahan yang sama. Setiap hari kamu jualan dari pagi sampai sore. Pulangnya cuma bawa uang pas buat beli beras. Kadang malah kurang, karena ada saja yang kamu kasih gratis. Aku nggak keberatan kamu bantu orang. Tuh, tapi kita juga butuh makan. Kita juga harus bayar listrik, beli obat, benerin atap bocor. Pak Darto menyandarkan punggungnya ke dinding, lalu menghela napas panjang. Ia menatap keluar jendela, melihat hujan yang tersisa membentuk genangan kecil di depan rumah. Marni, aku tahu kamu capek. Aku juga lelah. Tapi apa kita mau menutup pintu dari orang yang lebih lapar dari kita? Apa kita tega biarkan anak-anak itu menangis kelaparan sementara kita masih punya setumpuk nasi? Bu Marni menggigit bibirnya. Hatinya bergolak. Ia tahu suaminya bukan lelaki egois. Ia tahu, semua yang dilakukan Pak Darto lahir dari niat tulus. Tapi hidup tak cukup hanya dengan niat. Ada kebutuhan yang nyata, tagihan yang tak bisa dibayar dengan senyum atau doa. Aku bukan gak ikhlas, tuh, suaranya gemetar. Tapi kita ini bukan orang kaya. Kita bukan dermawan besar. Apa kamu gak takut nanti kita jatuh miskin? Apa kamu gak takut nanti kita sakit dan gak bisa berobat? Pak Darto tersenyum. Bukan senyum meremehkan, tapi senyum yang datang dari kedalaman keyakinan. Miskin itu bukan saat kantong kita kosong, nih, tapi saat hati kita pelit. Selama kita masih punya sepasang tangan untuk bekerja, kaki untuk melangkah, dan hati yang mau bersyukur, insya Allah kita nggak akan pernah betul-betul miskin. Bu Marni memejamkan mata, menahan air yang mulai membasahi pelupuk. Ia ingin percaya. Ia ingin yakin, seperti suaminya. Tapi ia juga menyaksikan sendiri betapa kerasnya hidup. Ia tahu betapa sering mereka berdua tidur dengan perut setengah kenyang. Ia ingat malam ketika hujan deras membuat air masuk dari lubang atap dan mereka hanya bisa menadah dengan ember-ember tua. Lalu, sampai kapan kita begini, tuh, menunggu keajaiban? Pak Darto menggenggam tangan istrinya. Tangan itu kasar, sama seperti miliknya. Tangan yang setiap hari menyentuh cobek, menyapu lantai, dan menyeka air mata diam-diam. Keajaiban itu sudah datang setiap hari. Nih, dalam bentuk orang-orang yang tersenyum karena kita bantu. Dalam bentuk doa-doa yang mereka panjatkan. Dalam ketenangan hati yang gak bisa dibeli. Aku percaya, setiap yang kita beri, akan kembali. Mungkin bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk berkah yang gak terlihat. Bu Marni tak menjawab. Ia menunduk, menatap lantai bambu yang retak. Di sudut rumah, sebuah toples kaca berisi beras tinggal separuh. Di rak dapur, minyak goreng tinggal 2 sendok makan. Ia tahu kehidupan mereka bukan dongeng, dan dunia tak selalu ramah pada orang baik. Tapi ia juga tahu, tak ada lelaki lain seperti Pak Darto, yang rela kelaparan agar orang lain kenyang, yang tetap tersenyum meski dompet kosong. Malam itu, mereka tidur tanpa menyelesaikan perdebatan. Tapi tak ada kemarahan. Hanya kesunyian yang merangkul, menyelimuti 2 jiwa yang sedang berusaha bertahan dalam badai hidup, sambil menggenggam satu hal yang tak pernah hilang, harapan. Beberapa hari kemudian, Bu Marni terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia mendengar suara sendok beradu dengan panci dari dapur. Ketika ia menghampiri, ia melihat suaminya sedang mempersiapkan bumbu bakso sambil bersenandung kecil. Pak Darto menoleh dan tersenyum. Aku dapat kabar baik tadi malam, katanya. Bu Marni mengernyit. Kabar apa? Ada teman lama yang cari aku. Dia minta tolong bantu buka warung bakso di kampung seberang. Katanya, dia lihat aku dari kejauhan, dan dia yakin aku orang yang tepat untuk melatih karyawan barunya. Bu Marni menatapnya tak percaya. Bayarannya kecil, tapi cukup buat perbaiki atap dan beli beras beberapa bulan ke depan. Tambah Pak Darto sambil tertawa kecil.
Lihat, nih. Tuhan itu nggak tidur. Bu Marni terdiam. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena cemas. Tapi karena lega. Mungkin benar kata suaminya. Kebaikan memang tak selalu dibayar kontan, tapi ia tak pernah benar-benar sia-sia. Hari itu langit cerah. Matahari bersinar hangat, tapi tidak menyengat. Pak Darto mendorong gerobak tuanya menyusuri jalanan kampung yang berkelok. Suara roda berderit menjadi musik pengiring langkahnya. Sesekali ia menyapa anak-anak kecil yang bermain di depan rumah, atau melambai kepada ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian. Ia berhenti di dekat pohon beringin tua, tempat biasa ia mangkal setiap siang. Di sana, ada bangku bambu yang dibuat warga, tempat orang-orang duduk sambil menyeruput kuah baksonya yang gurih. Sehari-hari, tempat itu ramai oleh warga kampung. Tapi siang itu, tak seperti biasanya, seorang pria asing berdiri kebingungan di ujung jalan, memegang ponsel sambil melihat ke sekeliling. Pria itu tampak rapi. Mengenakan kemeja putih bersih, celana panjang hitam licin, dan sepatu kulit yang berkilau. Sebuah jam tangan mahal melingkar di pergelangan kirinya. Ia tampak tidak cocok dengan suasana kampung yang sederhana. Pak Darto mendekat dengan sopan. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pria itu menoleh dan tersenyum kaku. Iya, saya sepertinya tersesat. Saya mau ke lokasi proyek perumahan baru, tapi Google Maps malah bawa saya muter-muter. Pak Darto mengangguk pelan. Ia tahu proyek yang dimaksud, itu kawasan baru yang sedang dibangun di perbatasan kampung. Oh, itu di belakang bukit kecil, Pak. Dari sini Bapak salah arah. Tapi kalau Bapak mau, silakan duduk dulu, minum air atau makan bakso. Nanti saya tunjukkan jalannya, ujar Pak Darto ramah. Awalnya pria itu ragu, tapi perutnya sudah keroncongan, dan aroma kaldu dari gerobak Pak Darto begitu menggoda. Ia pun duduk di bangku bambu dan memesan semangkuk. Satu saja, nggak pakai sambal, katanya. Pak Darto hanya tersenyum sambil mulai meracik. Tangannya cekatan memasukkan bakso ke mangkuk, lalu menuangkan kuah panas perlahan. Aroma kaldu sapi yang telah direbus berjam-jam menguar ke udara. Ketika suapan pertama masuk ke mulut pria itu, ia terdiam sejenak. Wajahnya berubah. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Pak Darto. Lalu kembali menunduk dan mencicipi lagi. Beberapa kali ia mengangguk-angguk kecil, seolah tak percaya. Ini enak sekali, gumamnya. Pak Darto hanya tersenyum. Saya sudah coba banyak bakso, bahkan di restoran-restoran besar. Tapi ini beda. Kuahnya gurih, baksonya kenyal dan ada rasa hangat di dalamnya. Pak Darto terkekeh pelan. Saya bikin sendiri, Pak. Nggak pakai pengawet. Resep dari ibu saya dulu. Pria itu menyelesaikan makanannya dengan cepat. Setelahnya, ia mengambil dompet dan mengeluarkan selembar uang 100.000. Pak, ini untuk baksonya. Pak Darto menggeleng pelan. Harganya cuma 10.000. Pak, saya nggak ambil lebih. Anggap saja tips. Saya puas sekali. Pak Darto tetap menolak. Saya hanya ambil yang semestinya. Sisanya mungkin bisa Bapak sedekahkan ke orang lain. Pria itu mematung. Ia belum pernah bertemu penjual seperti ini. Ia menatap Pak Darto dengan rasa hormat yang tumbuh diam-diam. Apa Bapak tidak rugi hidup seperti ini? Pak Darto tersenyum. Kalau hidup diukur dari untung dan rugi, mungkin saya sudah berhenti berdagang sejak lama. Tapi saya ukur dari berapa banyak saya bisa bantu orang. Itulah untung saya. Sejak hari itu, pria tersebut, yang ternyata bernama Dimas Wicaksono, seorang direktur di perusahaan properti besar di Jakarta, tak bisa melupakan Pak Darto. Ia mulai sering kembali ke kampung itu, diam-diam, menyamar sebagai pembeli biasa. Kadang ia membawa pakaian sederhana agar tak mencolok. Setiap kali, ia duduk di bangku yang sama, menyantap bakso yang sama, lalu memperhatikan.
Tapi bukan rasa bakso saja yang membuat Dimas terikat. Ia mulai mencatat bagaimana Pak Darto bersikap saat ia memberikan 2 mangkuk bakso pada anak yatim yang tak membawa uang, saat ia memotong harga untuk ibu hamil yang hanya membawa recehan, atau saat ia mengantar sisa dagangannya ke rumah janda tua di ujung kampung. Semua dilakukan tanpa pamrih, tanpa berharap dilihat, apalagi dipuji. Dimas tumbuh dalam dunia yang berisik dengan ambisi. Di kantornya, angka dan keuntungan adalah segalanya. Tapi di kampung ini, dari balik gerobak tua dan senyum sederhana seorang pria tua, Dimas melihat dunia yang berbeda. Dunia yang ia lupakan. Dunia yang ia rindukan, meski ia sendiri tak pernah mengenalnya sejak kecil. Suatu sore, Dimas duduk lebih lama dari biasanya. Ia menunggu sampai semua pembeli pergi. Lalu dengan suara lirih, ia bertanya, "Pak Darto, pernahkah Bapak bermimpi punya warung sendiri? Yang lebih layak, lebih bersih, bukan di pinggir jalan seperti ini?" Pak Darto tersenyum samar. "Mimpi? Dulu pernah. Tapi sekarang, saya lebih senang melihat orang lain kenyang daripada bangunan berdiri megah atas nama saya. Tapi kalau ada yang membantu, apakah Bapak mau?" Pak Darto menatapnya dalam-dalam. Mata itu sudah terlalu banyak melihat janji kosong. Terlalu sering mendengar kata, "akan," dari orang-orang yang hanya lewat. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Dimas terdiam sejenak. Ia mengeluarkan kartu nama dan meletakkannya di meja kecil gerobak. "Saya bukan orang penting, Pak. Tapi saya bisa bantu. Saya ingin membuka cabang rumah makan bakso di beberapa tempat, tapi bukan untuk bisnis semata. Saya ingin yang menjalankannya orang seperti Bapak, yang tahu arti tulus, yang mengerti rasa syukur." Pak Darto terdiam lama. Angin sore meniup ujung bajunya. Burung-burung kembali ke sarang. Dari kejauhan, suara adzan maghrib mulai terdengar. Ia tidak langsung menjawab, karena dalam hati kecilnya, ada suara masa lalu yang tiba-tiba kembali. Suara adiknya, Ardi, yang dulu pernah berkata, "Abang tidak harus jadi orang besar untuk menjadi besar di mata Tuhan." Dan kini, ada orang asing, yang terasa akrab, mengajak membuka pintu itu kembali. Hari itu, langit mendung. Awan kelabu menggantung rendah. Seolah menimbang apakah akan menurunkan hujan atau hanya menggoda bumi dengan bayangannya. Pak Darto duduk termenung di teras rumah kayunya yang sederhana. Di sampingnya, secangkir teh hangat mulai mendingin. Uapnya perlahan lenyap. Di pangkuannya, tergeletak sebuah kartu nama berwarna putih elegan dengan tulisan timbul. Herman Santosa, Direktur PT Bina Rasa Sejati. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan terakhir dengan Pak Herman. Pria yang diam-diam mengikuti kebaikan hati dan ketulusan Pak Darto. Kini, tawaran itu masih bergema dalam pikirannya. "Mari buka warung bakso bersama. Warung milik Bapak, rasa dari hati Bapak, tapi dengan tempat dan sistem yang lebih layak. Kita bantu lebih banyak orang bersama-sama." Tawaran itu terdengar menggiurkan. Tidak hanya karena potensi keuntungan yang lebih besar, tapi karena Pak Herman menjanjikan satu hal yang menggugah hati. Setiap cabang warung akan memiliki slot khusus bagi siapapun yang tidak mampu membayar. Makan gratis, tanpa syarat. Namun, Pak Darto tidak mudah tergoda. Bukan karena ia tak ingin maju, tapi karena ia terlalu terbiasa hidup dengan cukup. Ia takut kehilangan keikhlasan, takut jika niatnya bergeser karena dunia menawarkan kemewahan. Ia takut terjerat dalam sistem yang membuatnya lupa dari mana ia berasal. Di malam itu, ia memutuskan berbicara dengan Bu Marni. Mereka duduk berdua dalam keheningan, ditemani suara jangkrik dan kerlap-kerlip lampu minyak. "Nih, aku ditawari kerja sama. Buka warung tetap. Dari seorang pengusaha yang sering beli bakso," ujar Pak Darto pelan. Bu Marni menatapnya penuh tanya. "Kerja sama seperti apa?" Dia mau biayai semua. Bangun tempat, urus perizinan. Aku tinggal jaga rasa dan jalankan. Tapi tetap boleh bagi gratis untuk yang tak mampu.
Bu Marni terdiam. Dulu, ia mungkin akan ragu, tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang lain dalam sorot mata suaminya. Bukan keserakahan, tapi kerinduan untuk menjangkau lebih banyak tangan yang menggigil dalam kelaparan. Mungkin, ini jawaban dari doa-doa kita. Tuh, ucap Bu Marni lembut. Selama kamu tetap pegang niat awal, aku percaya kita nggak akan kehilangan arah. Pagi berikutnya, Pak Darto menemui Pak Herman di sebuah kedai kopi sederhana. Ia datang dengan pakaian terbaiknya, baju batik kusam tapi rapi, dan sandal yang telah dijahit berkali-kali. Pak Herman berdiri menyambut dengan senyum lebar. Pak Darto, saya kira Bapak tidak akan datang. Saya datang bukan untuk menerima, jawab Pak Darto pelan, tapi untuk bertanya. Apa yang Bapak harapkan dari kerjasama ini? Pak Herman tertegun. Tidak banyak orang yang bertanya motif seperti itu secara langsung. Ia menghela napas dan berkata, saya besar di kampung. Ibuku pernah jualan di pinggir jalan. Tapi hidup membawa saya jauh dari sana. Ketika bertemu Bapak, saya seperti melihat masa lalu saya yang bersih, tulus, dan jujur, yang nyaris saya lupakan. Saya tidak mau hanya jadi pengusaha. Saya ingin jadi manusia. Lewat Bapak, saya merasa bisa menebus sesuatu yang hilang. Pak Darto menatap lelaki di depannya dengan lebih dalam. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sedang diajak berdagang, tapi sedang diajak berjuang bersama. Kalau begitu, katanya, kita mulai dengan satu warung. Tapi satu syarat, tak ada pelanggan yang dipermalukan karena tidak mampu membayar. Tidak satu pun. Pak Herman tersenyum lebar. Sepakat, Pak Darto. 3 bulan kemudian, di sebuah ruko kecil di pinggir jalan raya utama kampung, warung bakso Rasa Hati resmi dibuka. Warung itu sederhana, dengan meja kayu panjang dan lampu gantung dari rotan. Tapi suasananya hangat. Foto Pak Darto tersenyum menghiasi sudut dinding, dengan tulisan, kami tidak sekadar menyajikan rasa. Kami menyajikan keikhlasan. Setiap hari, warga kampung datang berduyun-duyun. Bukan hanya karena rasanya yang tetap khas dan nikmat, tapi karena mereka merasa makan di sana seperti makan di rumah sendiri. Ada yang membayar, ada yang dibebaskan, dan semua diperlakukan dengan hormat. Lebih dari itu, warung ini mulai membuka lapangan kerja. Beberapa pemuda pengangguran kini bekerja sebagai pelayan. Seorang janda tua dipercaya menjaga kasir. Bahkan seorang mantan napi yang telah bertobat diterima membantu di dapur. Pak Darto tak hanya menjual bakso lagi. Ia mulai menjadi cahaya di tengah kampung. Warungnya bukan sekadar tempat makan, tapi tempat belajar, tempat bersyukur, tempat saling menguatkan. Dan ketika seorang bocah kecil berkata pada ibunya, Bu, nanti kalau besar aku mau kerja kayak Pak Darto, bisa bantu orang sambil jualan, maka tahulah Pak Darto, bahwa keputusannya dulu untuk menerima tawaran itu bukan tentang mengubah nasib pribadi, tapi tentang mengubah arah hidup banyak orang. Pasar Lama, sebuah kawasan yang sudah mulai sepi karena kalah bersaing dengan pusat perbelanjaan modern, kini mulai menunjukkan denyut kehidupan kembali. Di salah satu sudutnya, berdiri sebuah warung sederhana yang berbeda dari deretan toko lain. Papan kayu bertuliskan, Bakso Rasa Hati, terpampang di atas pintu masuk, dengan cat putih yang bersih dan logo sederhana. Gambar semangkuk bakso beruap dan tangan terbuka di bawahnya. Pak Darto berdiri di depan warung itu pagi-pagi sekali. Ia mengenakan celemek lusuh kebanggaannya, masih sama seperti yang ia kenakan saat mendorong gerobak keliling dulu. Tangannya menyentuh kusen pintu kayu dengan rasa haru yang nyaris tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Di balik kusen ini, ia bukan hanya membuka usaha, tetapi membuka harapan. Bukan hanya menjual makanan, tetapi menyajikan kasih sayang. Bismillah, bisiknya lirih, sebelum membuka pintu dan memulai hari pertama sebagai pemilik warung tetap. Hari itu, aroma kuah kaldu dan rempah merebak di lorong pasar. Para pedagang yang biasa sarapan seadanya di belakang lapak mereka, satu persatu mendatangi warung itu.
Awalnya mereka ragu. Tapi begitu mencicipi, semua ragu itu lenyap. Rasanya masih sama seperti dulu waktu dia jualan pakai gerobak. Gumam Pak Toha, penjual sayur, sambil menyuap bakso keenamnya. Namun, yang membuat orang-orang tak hanya datang untuk makan adalah tulisan yang dipasang dengan sederhana di dinding dekat kasir. Jika hari ini kamu tidak mampu membayar, makanlah dengan tenang. Tidak perlu malu. Kami percaya, rezeki selalu berputar. Tulisan itu menjadi magnet, tidak hanya bagi yang tak mampu, tapi juga bagi hati-hati yang mulai lelah dengan kerasnya hidup. Orang-orang merasa bahwa di warung itu, mereka tidak dinilai dari isi dompet, tapi dari kejujuran dan kemanusiaan. Pak Darto tetap setia berdiri di belakang panci besar baksonya. Ia menyapa setiap pelanggan dengan senyum, entah yang membayar dengan lembaran merah, atau yang hanya membawa doa di saku celana robek. Yang membuat warung itu semakin istimewa adalah sistem mangkok derma. Sebuah toples kaca diletakkan di atas meja, dengan tulisan kecil, "Tinggalkan sedikit jika kamu berlebih, ambillah sedikit jika kamu butuh." Hari demi hari, toples itu tak pernah kosong. Bahkan, seringkali lebih banyak yang memberi daripada mengambil. 3 minggu sejak pembukaan, warung itu telah dikenal hingga keluar kampung. Orang-orang dari kota datang karena penasaran. Benarkah ada warung bakso yang rasanya enak, pelayanannya ramah, tapi masih memberi makan gratis? Beberapa vlogger lokal dan media kecil mulai meliput. Foto Pak Darto tersebar di media sosial, duduk di bangku kayu kecil sambil melayani pelanggan dengan senyum sabar. Namun, tidak semua menyambut kesuksesan ini dengan sukacita. Di ujung pasar, ada seorang penjual bakso bernama Pak Giman. Ia sudah bertahun-tahun berjualan di sana, dan sejak warung Pak Darto buka, pelanggan-pelanggannya mulai berkurang. Dulu ia terbiasa bersikap sinis kepada siapapun, apalagi yang baru. Ia mendengar cerita tentang makan gratis itu dan mencibir. Gaya aja bagi-bagi, nanti juga bangkrut. Paling-paling cuma buat cari nama. Tapi yang membuatnya lebih panas adalah ketika suatu siang ia melihat mantan pelanggan tetapnya, seorang ibu buruh cuci, berdiri di depan warung Pak Darto sambil menyerahkan recehan dengan malu-malu. Dan Pak Darto menerima uang itu dengan 2 tangan serta mengucap, "Terima kasih banyak, Bu. Ini sangat berarti buat kami." Pak Giman mendengus. Tapi diam-diam, hatinya resah. Ia merasa kalah, bukan karena warung Pak Darto lebih laris, tapi karena warung itu seperti cermin. Memantulkan sesuatu yang lama ia lupakan. Tujuan awal berdagang, yaitu melayani sesama. Suatu sore, hujan turun deras. Pelanggan sepi, hanya beberapa orang yang berteduh di warung. Seorang bocah laki-laki masuk dengan baju basah kuyup. Ia diam-diam duduk di sudut bangku, menggigil. Pak Darto menghampirinya. "Sudah makan, Nak?" tanyanya lembut. Anak itu menggeleng. Tangannya memegang uang logam yang dikepalkan erat. Pak Darto mengambil semangkuk bakso, meletakkannya di depannya, dan berkata, "Makan dulu, gak usah mikir bayar." Bocah itu menangis pelan. "Saya cuma punya 1.000, Pak." Pak Darto menepuk bahunya. 1.000 itu mahal. Kalau kamu serahkan dengan kejujuran. Hari ini kamu makan, besok kalau sudah besar, kamu bantu orang lain, ya?" Anak itu mengangguk. Tak ada yang menjanjikan sukses besar, tapi warung itu sudah mengajarinya makna kebaikan. Memberi sebelum punya lebih, dan tetap bersyukur meski tak memiliki banyak. Hari-hari terus berjalan. Pak Darto tidak jadi kaya raya. Tapi ia kaya dengan senyuman orang-orang yang perutnya kenyang. Ia kaya dengan doa-doa dari mulut anak yatim, dari ibu-ibu yang menangis karena tidak lagi merasa kecil di hadapan dunia. Warung pertama di Pasar Lama bukan hanya awal bisnis, tapi awal dari gelombang perubahan kecil yang pelan-pelan menjalar ke hati siapa saja yang datang. Dan di tengah semua itu, Pak Darto tetap seperti dulu, sederhana, ramah, dan percaya bahwa kebaikan yang kecil, jika terus dikerjakan, akan tumbuh menjadi keberkahan yang besar. Nama
Pak Darto, penjual bakso dermawan, mulai menyebar seperti api kecil yang disiram minyak wangi. Bukan karena sensasi, tapi karena kisahnya menyentuh hati banyak orang. Dalam waktu yang relatif singkat, kisah seorang lelaki bersahaja yang tetap membagikan semangkuk bakso, walau penghasilannya pas-pasan, menjadi perbincangan hangat di jagat media sosial. Sebuah video berdurasi 2 menit menampilkan Pak Darto tengah menyuapi seorang anak yatim yang sedang sakit. Video itu diunggah oleh seorang pelanggan tanpa sepengetahuannya. Dalam waktu 2 hari, video itu ditonton lebih dari 1 juta kali, dibagikan puluhan ribu orang, dan dibanjiri komentar penuh haru. Komentar-komentar seperti, "Orang seperti ini yang seharusnya viral. Semoga Tuhan melapangkan rezekinya. Semangkuk bakso, selaut ketulusan. Mengalir tanpa henti." Tak lama kemudian, ia mulai dihubungi berbagai media. Beberapa televisi nasional bahkan berlomba mengundangnya hadir dalam program mereka. Awalnya Pak Darto ragu. Ia bukan orang yang pandai berbicara di depan kamera, apalagi menghadapi lampu sorot dan kru produksi. "Apa yang harus saya katakan? Saya cuma tukang bakso," katanya pada Bu Marni. Tapi Bu Marni tersenyum lembut. "Tuh, mungkin ini bukan tentang kamu lagi. Ini tentang pesan dari hidupmu. Orang-orang sedang butuh teladan yang nyata." Akhirnya, dengan baju batik yang sama dan sepatu pinjaman dari Pak Herman, Pak Darto datang ke studio sebuah stasiun TV. Ia duduk kikuk di sofa empuk, dikelilingi kamera dan penonton yang menatapnya tak berkedip. Tapi saat sang pembawa acara bertanya, "Apa yang membuat Bapak mau memberi meski hidup Bapak sendiri sulit?" Wajah Pak Darto menjadi tenang. "Saya cuma takut kelak saat saya mati. Saya tak membawa apa-apa kecuali dosa. Kalau saya bisa kasih semangkuk bakso buat orang yang lapar, dan itu bisa jadi alasan Tuhan memaafkan saya, maka saya nggak rugi," jawabnya tulus. Suasana studio hening. Bahkan sang pembawa acara pun menunduk. Matanya berkaca-kaca. Usai acara itu, dampaknya luar biasa. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke warung bakso Rasa Hati. Bukan hanya untuk mencicipi bakso, tapi untuk bertemu langsung dengan sosok yang membuat mereka tersentuh. Mahasiswa datang membawa buku catatan dan bertanya, "Pak, gimana caranya jadi dermawan walau kita sendiri nggak kaya?" Seorang ibu rumah tangga berbisik sambil menangis, "Suami saya keras hati, Pak. Tapi setelah nonton Bapak di TV, dia berubah. Sekarang dia sudah mau bantu tetangga." Bahkan seorang pemuda dari kota datang dan berkata, "Pak, saya dulunya hidup foya-foya. Tapi kisah Bapak menyentil saya. Saya sekarang jualan kopi keliling sambil sedekah ke pemulung." Pak Darto mendengar semua itu dengan hati gemetar. Ia tak pernah bermimpi jadi inspirasi. Baginya, yang ia lakukan hanyalah bagian kecil dari rasa syukur pada hidup yang berat tapi penuh berkah. Di kampung, para anak muda mulai bergerak. Mereka membentuk komunitas bernama Gerakan Semangkuk Ikhlas. Komunitas ini menggalang donasi dari warga, lalu membeli bahan makanan dan membagikannya pada keluarga miskin di kampung sekitar. Beberapa anak muda bahkan meminta izin kepada Pak Darto untuk belajar langsung di warungnya. Bukan sekadar belajar resep bakso, tapi belajar cara melayani dengan hati. Salah satu pemuda bernama Aldi, dulunya pemalas dan kerap terlibat kenakalan remaja, kini berubah drastis. Ia bahkan mengaku pada Pak Darto, "Saya dulu minder, Pak. Saya pikir hidup saya nggak berguna. Tapi ngelihat Bapak, saya sadar, orang kecil bisa bikin dampak besar." Pak Darto menepuk bahunya. "Nak, kalau kamu niatnya baik, sekecil apapun langkahmu, dunia akan mendengarnya." Namun, seiring nama Pak Darto semakin dikenal, muncul pula tantangan-tantangan baru. Banyak pihak mulai menawarkan kerjasama besar-besaran. Ada yang ingin menjadikan warungnya waralaba nasional. Ada yang datang membawa proposal dengan foto-foto desain modern dan janji keuntungan miliaran rupiah. "Dengan nama Bapak, kita bisa buka cabang di 20 kota dalam setahun," kata seorang pebisnis muda dalam jas mahal.
Tapi Pak Darto hanya tersenyum dan berkata, "Kalau tujuannya hanya uang, silakan cari yang lain. Saya cuma ingin tetap jadi orang biasa yang bisa bantu sesama. Bukan selebritas. Bukan pengusaha besar." Ia menolak semua tawaran yang ia rasa bisa menggerus keikhlasan. Sebab ia tahu, ketulusan bisa cepat hilang jika tujuan sudah bergeser. Pak Herman, yang sejak awal mendampingi, semakin kagum dan hormat. "Bapak mengajarkan saya bahwa keberhasilan bukan diukur dari berapa banyak kita punya, tapi dari berapa banyak yang bisa kita bahagiakan." Pak Darto hanya tertawa kecil. "Kalau kita mati nanti, orang gak akan tanya kita punya berapa cabang warung. Tapi mungkin mereka akan kenang, siapa saja yang pernah kenyang karena semangkuk dari kita." Seiring waktu, kisah Pak Darto masuk ke buku-buku pelajaran moral di sekolah-sekolah. Anak-anak menggambar mangkuk bakso saat guru bertanya, "Siapa tokoh favoritmu?" Mereka menyebut namanya sejajar dengan pahlawan dan ulama. Pak Darto sendiri tetap berjalan kaki setiap pagi ke warung, menyapa tukang becak, pedagang sayur, dan anak-anak yang berangkat sekolah. Ia tetap membungkuk saat memberi mangkuk pada pelanggan. Ia tetap mengucap, "Terima kasih," meski yang datang tak membawa uang. Dan di balik semua kesederhanaan itu, satu hal yang terus tumbuh adalah cahaya. Cahaya dari hati yang jujur, ikhlas, dan penuh cinta pada sesama. Sebab, sebagaimana yang ia selalu katakan, orang hebat bukan yang mengubah dunia dari atas panggung, tapi yang menyentuh dunia dari dasar kehidupan, dengan tangan terbuka dan hati bersih. Kesuksesan memang membawa berkah, tapi juga membuka pintu bagi ujian yang tak disangka. Seiring nama Pak Darto makin mengudara dan warungnya selalu dipenuhi pembeli, wajah-wajah yang dulu acuh kini menatapnya dengan rasa lain. Di balik senyum ramah beberapa pesaing lama, tersembunyi api iri yang diam-diam mulai membakar. Salah satu penjual bakso di pasar sebelah, Bang Somad, yang dulu sering bertegur sapa dengan Pak Darto, kini kerap memalingkan muka. Ia menganggap Pak Darto telah merebut pelanggan-pelanggan lamanya dengan cara yang menurutnya licik, membagikan bakso gratis dan tampil sebagai malaikat di depan media. Bakso gratis, iya, tapi ujung-ujungnya cari nama juga. Gumamnya sinis di balik gerobaknya. Gitu aja kok dielu-elukan. Beberapa kali, pelanggan yang biasanya setia pada Bang Somad mulai pindah ke warung Pak Darto, bukan semata karena rasa, tapi karena suasana yang lebih hangat. Di warung Pak Darto, senyuman tulus seperti bumbu utama. Anak-anak miskin datang bukan hanya untuk makan, tapi juga untuk merasa dihargai. Ketegangan di antara pedagang makin terasa. Suatu pagi, ketika Pak Darto datang membuka warung, ia mendapati tembok warungnya dicoret-coret dengan cat merah. Tulisan kasar menghina dirinya terpampang jelas, "Penipu simpati," dan "Orang munafik." Bu Marni terkejut dan menangis. Beberapa tetangga menyarankan agar kasus itu dilaporkan ke polisi. Tapi Pak Darto menggeleng pelan. "Kalau saya membalas dengan emosi, apa bedanya saya dengan mereka? Biarlah waktu dan Tuhan yang menjawab." Namun, cobaan tak berhenti di situ. Tak lama setelahnya, beredar pesan berantai di media sosial yang menuding bahwa bakso Pak Darto menggunakan bahan berbahaya. Ada juga yang menyebarkan hoaks bahwa kebaikan Pak Darto hanyalah kedok untuk pencucian uang dari bisnis gelap. Foto-foto diedit sedemikian rupa, menyandingkan dirinya dengan figur-figur kontroversial. Berita itu mengundang kehebohan. Wartawan kembali berdatangan. Tapi kali ini bukan untuk mengangkat kisah inspiratif, melainkan untuk mengejar klarifikasi atas tuduhan. Di satu kesempatan, saat diwawancarai, Pak Darto menjawab dengan tenang, "Saya hanya seorang penjual bakso. Saya tidak sempurna, tapi saya tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Biarkan kebenaran berjalan bersama waktu." Sementara itu, godaan datang dari arah yang lebih halus. Beberapa investor besar mulai melirik bisnisnya. Salah satu dari mereka, seorang pemodal asing, datang dengan proposal menggiurkan. "Kami ingin membawa brand Pak Darto ke luar negeri. Bayangkan,
Pak, bakso Anda bisa ada di New York, Tokyo, bahkan Dubai. Anda hanya perlu menyetujui kerjasama ini, kami yang urus semua. Pak Darto membaca lembar demi lembar kontrak tebal yang diberikan. Di sana tertulis bahwa ia hanya akan menjadi ikon merek, sementara operasional dan resep akan diatur oleh pihak perusahaan. Bahkan, program makan gratis akan ditinjau ulang demi efisiensi bisnis. Pak Herman, yang kini menjadi mitra bisnis utamanya, terlihat gusar. Tuh, ini peluang besar. Bukan buat kamu saja, tapi buat banyak orang yang bisa kerja di dalamnya. Pak Darto diam sejenak. Ia menatap foto di dinding warung, foto almarhum ayahnya yang dulu juga pedagang keliling, hidup susah tapi jujur. Saya buka warung ini bukan untuk jadi kaya, Herman, tapi untuk jadi manfaat. Kalau suatu hari bisnis ini besar, tapi saya kehilangan ruhnya, saya justru bangkrut. Akhirnya, ia menolak tawaran itu dengan sopan tapi tegas. Namun, pilihan itu membawa konsekuensi. Beberapa pihak kecewa. Ada yang mencabut dukungan. Ada yang mulai menjauh, bahkan menganggapnya kolot dan tidak punya visi. Di tengah semua itu, Pak Darto mulai merasa lelah. Ia sering duduk termenung sendirian di bangku panjang depan warung. Pikirannya penuh. Matanya tak lagi segar seperti dulu. Bahkan Bu Marni mulai khawatir melihat suaminya kerap batuk-batuk dan kehilangan nafsu makan. Kalau lelah, tuh istirahatlah. Biar warung dijalankan anak-anak muda itu. Pak Darto menggeleng. Bukan tubuhku yang lelah, nih, tapi hatiku. Aku takut semua ini berubah arah. Tapi di suatu pagi yang lembab dan sunyi, datanglah seorang pemuda berkemeja lusuh. Ia membawa sekarung beras dan beberapa bungkus mie instan. Pak Darto, saya dulu pernah makan gratis di warung Bapak 3 tahun lalu. Waktu itu saya ngamen dan gak punya apa-apa. Sekarang saya sudah kerja di pabrik, dan tiap bulan saya sisihkan untuk sedekah. Saya datang ke sini cuma mau bilang, terima kasih. Pak Darto menatap pemuda itu lama. Tiba-tiba, ia merasa napasnya lega kembali. Seperti seseorang meniupkan semangat baru ke dalam dadanya. Terima kasih, Nak, gumamnya. Kamu yang mengingatkan saya, bahwa satu kebaikan kecil bisa beranak pinak jadi kebaikan besar. Di tengah badai fitnah dan godaan dunia, Pak Darto tetap berdiri. Tidak karena ia kuat, tapi karena ia tahu apa yang membuatnya kokoh. Prinsip hidup yang ia genggam sejak awal. Bahwa kekayaan sejati bukan di rekening, tapi di hati yang tak goyah dalam ujian. Dan meski dunia mencoba menyesatkannya dari jalan ketulusan, ia memilih tetap di jalur yang ia kenal. Jalan sunyi seorang penjual bakso yang percaya bahwa memberi adalah bentuk paling murni dari kekayaan. Pak Darto duduk termenung di bangku kayu tua yang biasa ia pakai menunggu pembeli di depan warung. Angin sore berhembus perlahan, membawa aroma rempah dan wangi bakso yang masih hangat. Di matanya tampak jauh, seolah sedang menapaki lorong waktu yang membawa kembali ke masa lalu. Kala itu, ia hanyalah seorang pria sederhana dengan gerobak tua dan semangat besar. Tidak ada lampu neon, tidak ada papan nama megah, hanya tenda kecil dan panci besar penuh bakso yang dimasak dengan tangan kasar tapi penuh cinta. Malam-malam yang dingin, ketika kampung hampir terlelap, Pak Darto masih sibuk mengayuh gerobak, memanggul harapan yang tak pernah pudar. Meski penghasilannya hanya cukup untuk makan seadanya, ia selalu menyisihkan sedikit untuk orang yang lebih membutuhkan. Ia teringat bagaimana dahulu, dalam keheningan malam, ia sering berlutut di sudut rumah kecil mereka, memanjatkan doa sederhana. Ya Tuhan, jadikanlah aku alat MU untuk memberi tanpa pamrih. Meski hanya sebutir bakso, biarlah itu menjadi berkat untuk sesama. Doa itu yang membuatnya kuat. Doa itu yang menuntun setiap langkahnya. Bahkan saat hatinya dikepung kegelisahan dan tantangan. Kini, ketika segala godaan dan fitnah berusaha menggoyahkan tekadnya, Pak Darto tahu bahwa kunci ketenangan bukan dari jumlah uang di dompet,
melainkan dari keberkahan dan niat yang lurus. Ia sering mengingat pesan ibunya waktu kecil. Anakku, uang boleh datang dan pergi. Tapi hati yang baik harus selalu ada. Karena itu adalah harta yang tak ternilai. Kebijaksanaan itu menjadi benteng tak terlihat yang menjaga semangatnya. Setiap pagi, sebelum warung buka, Pak Darto meluangkan waktu untuk merenung dan bersyukur. Ia membaca ayat-ayat pendek dan mengingat kembali kenangan manis saat anak-anak kampung datang berlarian sambil tertawa, saat janda-janda tua menerima semangkuk bakso hangat tanpa harus membayar, dan saat para tetangga mengucapkan terima kasih dengan mata berbinar. Semuanya itu bukan soal uang, pikirnya, tapi tentang memberi dengan hati. Hari-hari berlalu, dan warung kecil itu tetap berdiri, bukan sebagai monumen kekayaan, tapi sebagai rumah kebaikan. Pak Darto mengajarkan pada anak-anak muda yang datang untuk belajar bahwa kesuksesan bukanlah tentang membangun gedung megah atau meraih gelar, tapi tentang menjaga integritas dan berbagi. Suatu sore, seorang pemuda bernama Raffi datang membawa pertanyaan yang berat. Pak Darto, bagaimana Bapak bisa tetap kuat menghadapi semua ini? Fitnah, godaan, tekanan, saya hampir menyerah. Pak Darto menatap Raffi dengan mata penuh kasih. Nak, kekuatan itu bukan datang dari luar, tapi dari dalam hati. Ketika kamu yakin melakukan sesuatu untuk kebaikan, jangan pernah takut. Karena di setiap langkah yang lurus, ada malaikat yang menjaga. Raffi terdiam, menyerap setiap kata. Di matanya terlihat cahaya harapan yang mulai tumbuh. Selain itu, Pak Darto mulai menuliskan kisah hidupnya dalam sebuah buku kecil yang sederhana. Ia ingin mewariskan lebih dari sekadar rasa bakso yang lezat, tapi juga pesan tentang kejujuran, ketulusan, dan keberanian dalam mempertahankan prinsip. Biar orang yang baca nanti tahu bahwa setiap langkah kecil yang jujur akan membawa perubahan, katanya pada Bu Marni saat menulis di teras rumah mereka. Bu Marni tersenyum hangat dan menyeka keringat di dahinya. Tuh, kamu memang bukan orang kaya secara materi, tapi kamu kaya dalam hati, dan itu jauh lebih berarti. Suatu pagi yang cerah, saat ia membuka warung, terlihat sekelompok anak sekolah datang berbaris membawa kantong plastik berisi makanan dan minuman. Kami ingin membantu Pak Darto, supaya semakin banyak yang bisa dibantu, kata salah satu dari mereka. Pak Darto hampir tak percaya. Anak-anak, ini luar biasa. Kalian seperti cahaya yang menerangi jalan saya. Anak-anak itu tertawa riang, dan Pak Darto sadar bahwa perjuangannya tak pernah sendiri. Ada generasi baru yang siap meneruskan semangat kebaikan yang tak lekang oleh waktu. Dan disinilah Pak Darto berdiri, di persimpangan antara dunia yang menawarkan gemerlap dan dunia yang menuntut ketulusan. Ia memilih jalan yang lurus, walau sederhana dan penuh tantangan. Karena bagi Pak Darto, hidup bukan soal seberapa banyak yang dimiliki, tapi seberapa banyak yang mampu diberikan dengan hati yang tulus. Ia tahu, di ujung jalan yang lurus itulah, kedamaian sejati menanti. Seiring berjalannya waktu, warung bakso Pak Darto yang dulu hanya sebuah tenda kecil di pinggir jalan, kini mulai tumbuh menjadi jaringan warung yang menjalar ke berbagai sudut kota. Cabang demi cabang dibuka, bukan semata demi keuntungan semata, tapi untuk menjawab kebutuhan akan pekerjaan dan harapan bagi mereka yang selama ini tersisih. Pak Darto selalu ingat betul saat membuka cabang pertama. Ia tidak memilih karyawan dari mereka yang sudah berpengalaman atau berpendidikan tinggi. Justru sebaliknya, ia lebih percaya pada hati dan tekad orang-orang yang ingin berubah. Mantan pengangguran yang sudah lama kehilangan arah, janda tua yang kesulitan mencari nafkah, anak-anak muda putus sekolah yang terpinggirkan, mereka semua diberikan tempat dan kesempatan. Di cabang yang baru di Jalan Melati, misalnya, Pak Darto menaruh seorang ibu janda bernama Bu Sari. Dulu, Bu Sari hanya mengandalkan jualan gorengan yang tak tentu hasilnya. Kini, dengan pekerjaan sebagai kasir dan pengelola stok bahan baku, hidupnya mulai berbenah. Pak Darto, saya nggak nyangka bisa kerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Anak-anak saya juga bisa sekolah lagi.
ujar Bu Sari suatu hari dengan mata berkaca-kaca. Pak Darto hanya tersenyum. Baginya, momen-momen seperti ini jauh lebih berharga daripada sekadar laporan keuntungan bulanan. Membangun cabang demi cabang bukanlah pekerjaan mudah. Setiap lokasi memiliki tantangan sendiri. Ada yang pasarannya berbeda, ada pula karyawan yang harus dibimbing dari nol. Namun, Pak Darto tak pernah menyerah. Ia mengelilingi setiap cabang untuk bertemu langsung dengan para pekerjanya, mendengarkan keluh kesah, memberikan motivasi, dan mengingatkan bahwa mereka bukan sekadar pegawai, tapi bagian dari keluarga besar yang saling menopang. Suatu sore di cabang ketiga, ia menemui seorang pemuda bernama Andi yang baru saja dipecat dari pekerjaan sebelumnya karena sering bolos. Andi mengaku malu dan takut tak bisa berubah. Pak Darto duduk di sampingnya, menatap mata Andi dengan tulus. "Kamu pernah salah, Nak. Tapi bukan itu yang menentukan siapa kamu. Yang penting sekarang, kamu mau belajar dan berubah. Di sini, kami beri kesempatan itu." Andi mengangguk penuh harap. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha." Kepercayaan masyarakat pun tumbuh seiring dengan reputasi baik yang terus melekat pada warung-warungnya. Banyak pelanggan bukan hanya datang karena rasa bakso yang lezat, tapi juga karena ingin menjadi bagian dari kisah kebaikan itu. Mereka tahu, setiap porsi bakso yang mereka beli turut membantu orang-orang yang membutuhkan pekerjaan dan penghidupan layak. Dalam catatan sederhana yang selalu ia simpan, Pak Darto mencatat setiap nama karyawan, jumlah keluarga yang terbantu, bahkan perkembangan anak-anak mereka yang kini bisa sekolah kembali. Salah satu momen yang paling mengharukan terjadi saat ia menerima surat dari seorang anak perempuan, putri salah satu mantan pengangguran yang dipekerjakannya. Dalam surat itu tertulis, "Pak Darto, berkat Bapak, ayah saya bisa kerja di warung Bapak dan saya sekarang sudah diterima di SMA favorit. Saya ingin menjadi dokter supaya bisa membantu lebih banyak orang, seperti Bapak." Pak Darto meneteskan air mata haru. Doa yang dulu dipanjatkan di masa-masa sulit kini mulai terjawab. Namun, pertumbuhan bisnis juga menuntut Pak Darto untuk belajar banyak hal baru. Ia mulai mengerti tentang manajemen, pengelolaan keuangan yang lebih teratur, dan pentingnya membangun sistem yang kuat agar nilai-nilai kebaikan tetap terjaga di setiap cabang. Ia mengadakan pelatihan rutin bagi karyawannya tentang pelayanan dengan hati, kebersihan, dan kerja sama tim. Ia juga mengajak para karyawan untuk ikut aktif dalam kegiatan sosial, seperti membagikan makanan kepada yang kurang mampu dan mengadakan kelas belajar gratis bagi anak-anak kurang mampu di sekitar warung. "Kita tidak hanya menjual bakso," kata Pak Darto suatu hari di depan karyawan. "Kita menjual harapan dan kebahagiaan." Malam hari, setelah warung tutup dan lampu-lampu mulai dipadamkan, Pak Darto duduk di teras rumahnya, memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit. Di sana, ia menyadari bahwa segala yang ia bangun bukan hanya soal bisnis, tapi tentang menanam benih kebaikan yang akan terus tumbuh dan berbuah. "Ini baru permulaan," gumamnya pelan. "Kalau hati tetap lurus, tidak ada yang mustahil." Dan dengan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjalan di jalan yang sudah ia pilih. Jalan ketulusan, keberkahan, dan harapan bagi banyak orang. Pak Darto duduk di ruang tamu sederhana yang kini mulai dipenuhi buku-buku dan dokumen yayasan yang baru saja didirikannya. Wajahnya memancarkan kelelahan, namun matanya bersinar penuh kepuasan. Semua itu adalah buah dari perjalanan panjang yang penuh liku dan perjuangan. Yayasan Bakso Berkah yang didirikan Pak Darto bukan sekadar lembaga sosial biasa. Di dalamnya terdapat panti asuhan, tempat belajar gratis bagi anak-anak kurang mampu, dan program beasiswa untuk pelajar berprestasi dari keluarga tidak mampu. Semua itu lahir dari satu visi sederhana, menularkan kebaikan yang pernah ia terima dan membagikannya kepada generasi berikut. Di pagi hari yang cerah, Pak Darto berdiri di depan panti asuhan yang baru saja dibangun. Suara tawa riang anak-anak yatim yang bermain di halaman membuat hatinya hangat. Ia mengelilingi satu persatu kamar dan ruang kelas, memastikan semuanya layak dan nyaman untuk mereka. "Bu Marni,
Istrinya berdiri di sampingnya. "Tuh, aku bangga padamu. Dari dulu aku tahu, kamu punya hati yang besar." Pak Darto tersenyum lembut. "Ini bukan tentang aku, Ma. Ini tentang mereka yang butuh kita." Salah satu anak di panti itu adalah Rina, gadis kecil yang kehilangan kedua orang tua sejak dini. Ia datang dengan mata penuh ketakutan dan rasa tidak percaya pada dunia. Namun, dengan perhatian dan kasih sayang dari Pak Darto dan para pengurus yayasan, Rina mulai membuka hatinya. Setiap sore, Pak Darto mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai kehidupan. "Bakso yang kita buat bukan hanya untuk mengisi perut, tapi juga untuk mengisi hati dengan kebaikan dan semangat berbagi," katanya pada suatu kelas kecil. Rina menatap Pak Darto dengan penuh kekaguman. "Pak, aku ingin seperti Bapak, membantu orang yang susah." Selain membangun panti asuhan, yayasan juga aktif membiayai sekolah anak-anak yatim dan miskin di kampung-kampung sekitar. Pak Darto percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan yang lebih baik. Ia tak segan-segan mengumpulkan para donatur, mengadakan bazar amal, dan menggalang dukungan dari berbagai pihak. Semangatnya yang tulus dan cerita perjuangannya yang menginspirasi membuat banyak orang terpanggil untuk ikut berkontribusi. Namun, tidak semua mudah. Mengelola yayasan dengan banyak program sosial tentu membutuhkan energi dan pengorbanan yang besar. Ada saat-saat Pak Darto harus terjaga hingga larut malam, merencanakan kegiatan, mengatur dana, bahkan menghadapi birokrasi yang rumit. Di tengah semua itu, ia tetap menjaga sikap rendah hati dan selalu mengingat asal-usulnya yang sederhana. "Jangan pernah lupa, kita berasal dari gerobak tua di pinggir jalan," ujarnya sering mengingatkan staf dan relawan. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika seorang pemuda yang dulu pernah dipekerjakan di warungnya, kini datang kembali sebagai dokter muda yang siap mengabdikan diri untuk yayasan. "Pak Darto, saya mau membantu di klinik yayasan," kata pemuda itu dengan mata berbinar. Pak Darto merangkulnya erat. "Itulah hasil dari doa dan kerja keras. Kita bukan hanya jualan bakso, tapi menyiapkan masa depan." Sambil menatap langit senja dari teras rumahnya, Pak Darto berbisik pelan, "Bakso hanya sarana. Yang utama adalah manfaat hidup bagi sesama." Kalimat itu menjadi semboyan yang terus ia pegang teguh. Sebuah pengingat bahwa setiap tindakan kecil bisa menjadi cahaya di tengah kegelapan. Warisan kebaikan yang ia bangun bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk anak-anak yang kelak akan melanjutkan langkahnya, menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebajikan tanpa batas. Dalam hati kecilnya, Pak Darto percaya bahwa selama ada kebaikan yang dilahirkan dan dibagikan, dunia akan menjadi tempat yang lebih indah. Dan itulah yang ia wariskan. Sebuah cerita hidup yang tak lekang oleh waktu, tentang seorang penjual bakso sederhana yang memilih berbagi daripada menumpuk harta. Malam itu, kota kecil tempat Pak Darto tinggal tampak tenang. Lampu-lampu jalan berpendar lembut, angin malam membawa udara segar yang menyapu sepanjang gang. Di sebuah rumah sederhana yang kini terasa lebih besar dan nyaman, gerobak bakso tua yang sudah berumur puluhan tahun terpajang dengan rapi di sudut garasi. Kayunya yang mulai usang dan roda besinya yang berkarat menjadi saksi bisu perjalanan panjang seorang pria yang tak pernah melupakan asal-usulnya. Pak Darto duduk di kursi kayu dekat gerobak itu. Matanya menatap penuh kerinduan dan rasa syukur. Ia teringat betapa dulu gerobak itu adalah seluruh dunia baginya. Tempat berjuang mengayuh mimpi, menghidupi keluarga, dan berbagi kebaikan. Sekarang, meskipun ia telah memiliki 10 cabang restoran bakso yang sukses, gerobak itu tetap menjadi simbol yang tak tergantikan. Seperti biasa, saat langit mulai gelap dan kota hampir tidur, Pak Darto mengayuh gerobak tuanya menyusuri jalan-jalan kecil. Ia tak pernah mengumumkan keberadaannya, tak pernah membawa rombongan atau pengawal. Ia hanya pria sederhana dengan gerobak dan sepiring bakso panas, membagikan kepada siapa saja yang kelaparan atau kesulitan. Malam itu, di sudut gang yang remang, Pak Darto berhenti. Seorang ibu muda dengan 2 anak kecil tampak menunggu dengan harap. Ia memberikan semangkuk bakso dengan senyum hangat.
Ambil ini, Bu. Semoga bisa menghangatkan perut dan hati. Ibu itu menangis terharu. Pak Darto, kami tidak tahu harus berterima kasih bagaimana. Pak Darto hanya menggeleng. Jangan pikirkan itu. Lihatlah anak-anak itu tersenyum. Itu sudah cukup. Perjalanan malam Pak Darto tak berhenti sampai di situ. Di sebuah bangku taman, sekelompok remaja berkumpul, beberapa tampak letih dan bingung akan masa depan. Ia menghampiri, mengajak mereka bicara tentang kerja keras, tentang impian, dan tentang arti ketulusan. Saat kamu punya hati yang tulus, jalanmu akan selalu terang. Jangan takut untuk mulai dari nol, ucap Pak Darto sambil membagikan semangkuk bakso. Kata-katanya menancap dalam, bukan hanya karena bakso hangat yang mereka terima, tapi karena perhatian tulus seorang manusia yang tak pernah lelah memberikan harapan. Keesokan harinya, berita tentang penjual bakso misterius yang membagi-bagi makanan gratis di malam hari mulai tersebar. Anak-anak kecil yang menerima bakso menceritakan kepada teman-temannya, dan cerita itu menyebar seperti api kecil yang membakar hati banyak orang. Namun, Pak Darto tak peduli dengan ketenaran. Baginya, keberhasilan bukan soal dikenal banyak orang, melainkan bagaimana ia bisa terus memberi manfaat dan menjadi cahaya bagi sesama. Suatu sore, di restoran utama yang megah, para karyawan dan keluarga berkumpul. Pak Darto berdiri di depan mereka. Wajahnya teduh namun penuh semangat. "Saya ingin kalian tahu," ucapnya pelan, "dari gerobak tua itulah semua bermula. Bukan hanya bisnis, tapi pelajaran hidup tentang ketulusan, kejujuran, dan kasih sayang." Ia mengajak semua untuk terus menjaga nilai-nilai itu, agar warisan kebaikan tidak hanya berhenti di tangan mereka, tapi terus tumbuh dan berkembang. Hari-hari berlalu, dan gerobak tua itu tetap menjadi saksi perjalanan seorang pria yang memilih memberi tanpa pamrih. Meskipun dunia berubah, Pak Darto tetap setia pada jati dirinya. Pria sederhana yang mengayuh gerobak di malam hari, membagi harapan dengan semangkuk bakso hangat. Dan pada akhirnya, cerita Pak Darto mengajarkan kita semua bahwa kesuksesan sejati bukan diukur dari seberapa besar harta yang dimiliki, melainkan dari seberapa dalam kita mampu menyentuh dan mengubah hidup orang lain. Ketika bintang-bintang berkelip di langit malam, dan angin membawa bisikan doa yang lembut, Pak Darto mengayuh gerobaknya pelan, membawa cinta dan kebaikan ke setiap sudut yang dilaluinya. Gerobak tua itu mungkin tampak sederhana, tapi di dalamnya terkandung kekayaan hati yang tak pernah lekang oleh waktu. Gerobak itu tidak pernah dilupakan. Begitu pula kebaikan yang lahir darinya.